Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, syafi'il mudhnibin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi al-akramin, wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman, 'allimna min ladunka ilman, tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin, waj'al lana lisana sidqin fil akhirin, waj'alna min warathati jannatin na'im, wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah hadirin hadirat sekalian, jamaah itikaf Masjid Al-Mahdi yang dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari dok, mau di zoom boleh? Zoom. Bil khusus yang kita hormati sekalian, guruna kita Al-Habib Al-Ustaz Ali bin Ahmad Al-Haddad, imam kita Al-Ustaz Al-Habib Ahmad Nasih Basyaiban, para hadirin, para ummahat, jamaah yang pada pagi hari ini kita sedang menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah dengan turunnya hujan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan hujan ini sayyiban nafi'an, hujan yang midraran, yang membawa berkah, membawa manfaat dan menghilangkan madarat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini tema kita masih menyambung tema yang kita sampaikan pada pertemuan bulan lalu, yaitu 12 kiat dan panduan sekaligus jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah abadikan dalam kitab sucinya jika hamba-hambanya, anak turun Adam ini ingin merasakan hidup di kehidupan dunia bahkan hingga kehidupan akhirat tanpa terkena rasa takut, tertimpa rasa sedih. Sekalipun takut dan sedih merupakan sunnatullah fi khalqi, bisa dan boleh kita maknai janji ini sebagai minimalisir rasa takut dalam hati dan minimalisir dari rasa sedih di kehidupan dunia hingga di akhirat. Bahkan redaksi ayat tersebut Allah beritahukan dengan la khaufun alaihim, Allah hilangkan rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasakan kesedihan. Mudah-mudahan 12 panduan ayat suci ini yang telah kami kumpulkan dari Al-Quranul Karim dapat menjadi pedoman panduan hidup kita selama 12 bulan sepanjang tahun. Amin ya rabbal alamin. Kumpulan tulisan ini sudah kami share kepada Habibana Ali, tema tentang menjalani hidup tanpa rasa takut dan tanpa tertimpa kesedihan. Seingat saya sudah sampai kita pada kiat yang
ketujuh, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 hingga 170. Silakan dibuka Al-Quran surah Ali Imran. Al-Habib Ahmad saya, ini guru kita Habib Ahmad ini, Masya Allah suaranya saya sih nggak beda-beda jauh ya sama Habib ya. Ya, selain beliau hafiz Quran, ahli qiraah, ya alhamdulillah kita bisa menikmati salat bersama beliau. Baik, di mushafnya terdapat pada halaman 72, ya, halaman 72. Sebelumnya saya ingin membacakan ringkasan dari panduan 6 atau 7 panduan yang sudah kita sampaikan di Masjid Al-Mahdi, juga di Masjid As-Sulaha. Ringkasannya adalah dari 12 jaminan panduan Al-Quran agar kita tidak mampu menjalani hidup tanpa rasa takut dan tanpa tertimpa kesedihan. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat 38, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kiat yang pertama, menjalani kehidupan dengan berpandu, bermakmum, berjalan di belakang panduan hudaya. Hudaya adalah Al-Quran. Allah beritahukan siapapun orang yang mau berpandu, bermakmum, berjalan di belakang panduanku, bimbinganku, tuntunanku, yaitu Al-Quran, Allah berikan jaminan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahkan dalam redaksi yang serupa terdapat dalam Al-Quran surah Taha surah ke-20 ayat 123. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa di antara kalian, saya dan anda semua, yang mau berittiba, kan kita rame nih kalau di kehidupan media sosial kan, wajib berittiba. Kalau bahasa kampungnya nyunnah. Nah ini Allah beritahukan siapa orang yang mau berittiba kepada Al-Quran, Allah berikan jaminan fala yadillu, hidupnya tak akan tersesat jalan, wala yashqa, dan tidak akan merasakan cilaka dalam kehidupan. Ini yang pertama. Yang kedua, bersikap loyal kepada Allah, beriman kepada hari akhir, artinya mempersiapkan bekal untuk hari akhir. Dan yang ketiga, beramal, berbuat sesuai sejalan dengan keinginan zat yang memerintahkan kita beramal saleh. Artinya hidup berjalan di bawah pandu kendali Allah. Ucapan sesuai nggak sama keinginan Allah, perbuatan sesuai tidak dengan keinginan Allah, itu namanya amal saleh. Cuma sekarang terjemahan saleh itu diartikan baik. Asal maknanya saleh itu bukan baik, tapi cocok, sesuai. Ya, sesuai dengan siapa? Dengan keinginan yang memerintahkan kita beramal saleh. Jadi semuanya kembali standarnya, mizannya, neracanya kepada apa? Al-Quran. Itu namanya amal saleh. Yang ketiga, tadi terdapat dalam apa? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Maidah ayat 69. Nanti mungkin Habib Ali bisa share ya.
di grup WA tulisannya ya. Nanti jamaah bisa lihat. Yang ketiga, apa yang mesti dilakukan? Memasrahkan segala urusan jiwa dan raga kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, berusaha menyempurnakan kualitas ibadah. Kalau seseorang mau melakukan hal ini, maka Allah beritahukan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 112 dengan firman Allah yang berbunyi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang keempat, senantiasa continue, enggak bosan membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ya, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Sedikit saya ingin memberikan kaidah kebahasaan. Arti amwal terjemahnya memang harta. Harta atau amwal ini bukan hanya satu hal yang bersifat finansial ataupun materi, tidak. Arti amwal itu dalam bahasa kulluma tamilu ilaihin nufus litamallukihi. Segala sesuatu yang nafsu kita kepengen memiliki, kepengen menguasai. Tuh. Apa tuh? Banyak kan? Dan memang disebut harta kenapa? Karena segala yang nafsu inginkan ini nanti bisa menghasilkan sesuatu yang bersifat material. Apa saja tuh? Ilmu pengetahuan. Ketika dia dianugerahkan ilmu pengetahuan, dia gunakan, dia belanjakan di jalan Allah. Itu namanya harta juga. Pangkat dan jabatan, kedudukan, segala sesuatu yang bisa menghasilkan materi, kita belanjakan di jalan Allah, itu namanya berinfak di jalan Allah. Nah, jadi amalan yang keempat, panduan yang keempat dari Al-Quran untuk kita dapat merasakan hidup tanpa rasa takut, tanpa rasa sedih, adalah membelanjakan harta kita di jalan Allah. Namun dengan catatan, tidak mengiringi infaknya dengan al-manna wal adha, ungkit-ungkit dan nyakitin orang yang nerima. Itu kalau seseorang berinfak fi sabilillah dan tidak mengungkit-ungkit infaknya, tidak mengganggu orang yang menerima infaknya, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk orang-orang ini dengan lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yang kelima, sama, senantiasa berinfak dan menginfakkan hartanya di 4 kondisi, tanpa bosan, tanpa henti. Di mana itu? 1, sirran, sembunyi-sembunyi. Yang kedua, alaniyatan, terang-terangan. Di kala siang maupun di kala malam. Bahkan redaksi Quran surah Ali Imran ayat 130 Allah jelaskan lagi, tambahkan lagi, selain siang malam, sembunyi terang-terangan, fis-sarra'i wad-dharra. Dikala kondisi senang, lapang, maupun dikala kondisi sulit, bahkan sempit, enggak henti-henti itu berinfak fisabilillah. Nah, orang yang seperti ini, kata Allah, lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Indah banget Al-Qur'annya ngajari kita tuh. Baik, berikutnya yang keenam, terdapat penjelasan ini tadi dalam Al-Baqarah 274, juga Quran surah Ali Imran 130. Sekarang ada penjelasan lagi kiat yang keenam,
yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Apa bunyi ayat ini? Allah berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atauz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Beriman dengan sebetulnya definisi iman. Apa itu iman? Ketundukan, loyalitas yang total, itu iman. Yang kedua, beramal sejalan dengan panduan Allah. Yang ketiga, menunaikan kewajiban zakat. 3 perkara ini jika senantiasa kita amalkan dalam kehidupan, Allah pastikan ada pahala yang disiapkan di sisi Allah, serta la khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang ketujuh, amalan kiat dari Al-Quran agar kita hidup la khaufun alaihim walahum yahzanun. Terdapat di mana nih? Al-Quran surah Ali Imran ayat 169 hingga 170. Apa itu amalannya? Apa itu kiatnya? Nah, ini biasanya khususnya para tentara nih, Pak Sunarwan tuh ya, para teman-teman ini nih, ya, militer. Apa gambarannya? Bersedia dan siap untuk berjuang demi wafat atau terbunuh fi sabilillah. Setiap perjuangan yang dijalankan demi menegakkan kalimatullah, li'i'la'i kalimatillah, jika seseorang sedang melakukan perjuangan tersebut lalu datang kematian atau bahkan terbunuh, maka Allah Subhanahu wa taala beritahukan bahwa orang-orang yang wafat fi sabilillah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka ini senantiasa hidup di sisi Allah. Bahkan selain hidup di sisi Allah, mereka senantiasa mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah beritahukan, farihina bima atahumullahu min fadlih, bergembira sekalipun wafat terbunuh, bergembira di sisi Allah. Gembira dengan apa? Bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang Allah anugerahkan pada mereka dari anugerahnya Allah yang begitu luas. Bahkan mereka memberitahukan kabar gembira ini kepada siapa? Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka beritahukan pada orang-orang yang belum sempat menyusul mereka. Nih, kalau kalian melakukan hal seperti kami, berjuang hingga wafat, terbunuh sekalipun di jalan Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalian kalau mau hidup nggak ada rasa takut, nggak tertimpa rasa sedih, ayo hiduplah seperti kami yang nggak pernah mati. Sekalipun jasad kami terbujur kaku dalam liang kubur, bahkan dibunuh sekalipun, kami hidup di sisi Allah, tak ada rasa takut, tak tertimpa rasa sedih. Maka kalian yang ingin meraih la khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka beritahukan kabar gembira ini, ayo bersiaplah untuk wafat di jalan berjuang demi menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda kutip nih. Anggap nih sekarang jamaah lagi tengah-tengah mengkaji Al-Quran seperti ini, berangkat dari rumah, tujuannya untuk apa? Mencari keridhaan Allah. Maka
diberitahukan, diberikan kabar gembira oleh mereka-mereka yang sudah mendahului kita yang wafat di jalan Allah. Bila kita wafat di saat kita sedang menegakkan kalimat Allah, maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Masya Allah. Ini 7 ayat yang sudah kita baca dan sudah kita renungkan di 2 pertemuan bulan lalu. Yang pertama Sabtu ketiga di bulan Januari, dan Ahad subuh di mana Sabtu kelima ya, Sabtu kelima bulan Januari dan Ahad subuh kelima di Masjid As-Sulaha. Sekarang kita masuk pada kiat yang ke-8. Namun mari kita mulai dulu dengan membaca niat dan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wat tadhakkura wat tadhkir wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya kathiran nawal wa ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jali balik kulli khairin dafi ala kulli syarr wa nuhdi thawab hadhihi surah ila ruhi sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ashabihi al-akramin wa baqiyati sahaba ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin thumma ila ruhil a'immah al-mujtahidin wal a'immatir rasyidin wal awliya wal salihin was siddiqin aina ma kanu wa halat arwahum min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha wa jawiha. Juga niatkan untuk para guru-guru kita yang masih hidup, orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan panjang usia dan keberkahan sehat afiat zahir wa batin, dan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita yang sedang menjalankan perjuangan, Allah berikan pertolongan, yang sedang menjalankan ujian Allah berikan kesabaran dan berikan lulus dalam ujian, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmat, ridha, ampunan untuk negeri kita ala hadi dengan kemuliaan dan keberkahan Al-Qur'anil Karim ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ijali balikul khairin dafi alikul syarr wa Allah yaqbalna bil qabul tammi kulli sulin wa ma'mul salahi syani zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik. Sekarang kita buka kiat yang keberapa? Ke-8. Ya, tinggal 4 kiat lagi nih. Untuk meraih kehidupan di dunia
tanpa rasa takut, tanpa rasa sedih. Mari Bapak Ibu sekalian buka Al-Qur'annya, surah Al-An'am. Suratul An'am ayat 48 dan 49. Halaman mushafnya 133. Al-An'am itu surah ke-6 ya. Oke Mukhtar, alhamdulillah selamat, banjir reda insyaallah. Masya Allah, mudah-mudahan banjirnya menjadi berkah dan rahmat insyaallah. Baik, sudah ketemu Bapak? Ya, halaman 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina kadzdzabu biayatina yamassuhumul 'adzabu bima kanu yafsukun. Quran suratul An'am. Apa kata Allah? Wa ma nursilul mursalin, dan tidaklah kami mengutus para utusan illa mubashirina, kecuali sebagai petugas yang atau PLT, pelaksana tugas yang perannya dua. Satu, mubashirin, memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bagi orang yang taat, yang tunduk pada Allah, surga sudah menanti untuk dimasuki. Ya. Wa munzirin, sekaligus memberikan peringatan bagi orang yang durhaka, bagi orang yang tidak mau tunduk pada Allah, bahkan melanggar perintah dan aturannya. Neraka masih kosong untuk ditempati. Makanya hidup pilihan, mau mengikuti bisyarahnya baginda Rasul ataukah mau memilih melawan arus lalu terkena ancaman baginda Rasul. Maka di ayat berikutnya Allah beritahukan, karena hidup ini pilihan. Faman amana, siapa orang yang mau beriman. Al-iman huwal id'an, ketundukan yang total, loyalitas yang sepenuh, yang optimal diberikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan ingat Bapak, ingat ini, kata iman dengan aman itu satu akar. Iman dengan aman itu satu akar kata. Jadi konsekuensinya iman, dan semakin tinggi kadar keimanan, maka rasa aman, tentram dan nyaman itu sudah menjadi jaminan. Tuh, bisa paham ya? Makanya ada ungkapan sebuah hadis Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Semakin ingin merasakan aman, tentram, nyaman dalam kehidupan, tingkatkan kualitas iman. Al-Imam Ahmad ibn Arsalan dalam sebuah gubahan syairnya yang bernama Safwatuz Zubat, beliau mengingatkan kepada kita semua, fakun minal imani fi mazidi wa fi safail qalbi dha tajdidi. Fakun minal iman fi mazidi, maka jadilah engkau seorang yang senantiasa dalam urusan keimanan fi mazid, tambah, tambah, tambah. Wa fi safail qalbi dza tajdid, dan dalam urusan membersihkan hati itu senantiasa menjadi orang yang selalu memperbaharui.
iman tambahin, kebersihan hati diperbaharuin. Tuh. Dengan apa caranya? Bikasrati salati wa ta'ati wa tarki ma lin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatal qulubi. Apa kata beliau berikutnya? Dengan caranya apa sih? Caranya apa nih? Nambahin iman, bersihin hati, diperbarui dengan apa? Bikatsratis shalah, dengan memperbanyak harmonisasi hubungan dengan Allah. Semakin banyak chatting sama Allah, semakin banyak duduk bersama Allah. Salah hias silah. As-salah itu hubungan harmoni. Jadi semakin orang banyak salat, semakin banyak baca Al-Quran, berarti dia semakin menambah harmonisasi, menambah kemesraan dengan Allah. Kira-kira kalau tambah mesra sama Allah, senengnya berdua-duaan sama Allah, kira-kira ada nggak yang kita kerjain dari pelanggaran pada Allah? Ada nggak? Nggak ada. Karena waktu kita isi apa? Sama Allah mulu. Kayak anak sekarang nih, anak dulu mah aktif-aktif ya, main gangsing, petak umpet, apalagi tuh, main zaman dulu. Sekarang kenapa nggak ada? Sekarang nggak ada. Sekarang temennya apa? Mesranya sama apa? HP. Nah, ini kasratis salah wa ta'ah ini artinya memperbanyak harmonisasi hubungan dengan Allah, melaksanakan ketaatan pada Allah. Wa tarki malin nafsi min syahawati, meninggalkan mengikuti hasrat nafsu. Mengikuti hasrat nafsu. Bapak, sedikit nih saya ingin kita mengenal an-nafs, diri kita ini hakikatnya adalah juzuk, bagian dari diri zatnya Allah. Makanya Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, wastana'tuka li nafsi. Yang Allah inginkan nafsu kita ini, nafsu kita itu sejalan dengan nafsunya Allah. Yang Allah inginkan nafsu kita ini, makanya Allah utus para nabi, para rasul, agar setiap orang yang memiliki nafas, kullu nafsin ini Allah inginkan sejalan dengan nafasnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka diturunkan Al-Quran tuh, wa tarki malin nafsi min syahwati. Kenapa? Fa syahwatun nafsi, hasrat nafsu bila dibarengi dengan pelanggaran dan dosa, fa syahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani. Syahwat nafsu dan dosa ini bisa menyebabkan qaswatal qulubi, hati jadi keras, hati jadi membatu. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya hati manusia yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras dan membatu. Tuh, dengan beriman ini menambahkan keimanan, harmonisasi hubungan, menambah kemesraan dengan Allah. Kita kan lagi salat, Pak, berarti lagi berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Kalau sedang duduk di hadapan Quran, berarti sedang duduk di hadapan Allah. Itu semua yang bisa menambahkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Maka Allah beritahukan, faman amana wa aslaha, dan mau melakukan perbaikan. Ini namanya aslaha. Ada orang yang saleh, ada orang yang muslih. Saking langkanya orang yang muslih, kata muslih ini hanya satu kali Allah beritahukan definisinya dalam Al-Quran. Tuh. Kalau kata saleh, as-saleh, salihin, salihun, dalam Al-Quran banyak terulang. Kalau muslih cuma satu kali, Pak, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Di mana itu? Al-Quran surah Hud ayat 117. Silakan dibuka, Pak. Al-Quran surah Hud ayat 117. Hud itu surat ke-11 ya. Ayat 117. Halaman berapa itu ya? Halaman 234, 234 ayat paling bawah. Sudah ketemu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita minal muslihin. Ya Allah, saking langkanya nih Pak nih. Kalau orang soleh ini gambar ini Pak. Orang soleh itu orang yang sibuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan Al-Quran, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Itu namanya apa? Orang yang soleh. Kalau orang yang muslih, bukan hanya kepentingan dirinya dia perhatikan, tapi juga kepentingan orang banyak. Tuh. Tentara bisa jadi orang soleh, bahkan potensi untuk menjadi seorang muslih. Tuh. Penegak hukum bisa menjadi orang yang soleh, potensi terbuka lebar untuk menjadi seorang yang muslih. Tuh, ya, Habibana Rizik nih contohnya, ini orang soleh dan juga muslih. Tuh. Jadi rela berjuang di garda terdepan walaupun resikonya lebih dahsyat, lebih berbahaya dari orang soleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka, dan mustahil, nggak akan berlaku bagi Allah. Sekali-kali Allah kagak bakalan. Apa itu? Liyuhlikal qura. Sekali-kali Allah nggak kepengen membinasakan satu negeri, kepengen aja nggak. Bizulmin, sebab kezaliman yang berlaku di sebuah negeri. Ini kezaliman berlaku, tapi Allah nggak mau menurunkan siksa dan membinasakan kampung itu. Selama apa? Wa ahluha muslihun. Selama penghuni negeri tersebut mau setiap waktu melakukan perbaikan. Ini yang mahal. Melakukan perbaikan. Tuh. Menata dirinya, menata rumah tangganya, memperbaiki, mendisiplinkan lingkungan sekitar, menjaga kerapihan, kedisiplinan, kebersihan, kesehatan, ya, moral diperbaiki setiap waktu. Tuh. Tiap waktu ada namanya apa? Revolusi akhlak. Tuh, akhlaknya direvolusi, diperbaiki. Allah nggak akan mau membinasakan negeri tersebut. Tuh. Ini Bapak boleh catat ya, boleh catat. Dan insya Allah hanya ada 2 ayat doang Pak. Ada 2 ayat. Kandungannya 3 amalan. Janji Allah untuk tidak membinasakan satu kampung, satu negeri, jika penduduknya mau melakukan 3 perkara ini. Ini terdapat hanya pada 2 ayat. Quran suratul Anfal ayat 33 dan Quran surah Hud ayat 117. Tapi jangan dijabarin sekarang, panjang nantinya. Tema kita kan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kembali tadi ke Al-An'am ayat 48 tadi. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Coba itu Pak, dengan 2 amalan, mau beriman dengan sebetul-betul iman, yang kedua mau aslaha, melakukan perbaikan. Allah beritahukan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ayat 49. Sedangkan walladzina kazzabu bi ayatina. Tapi kalau orang
ini kita konsep kajian Qur'annya kan ini tahlili Pak ya, mengurai setiap lafaznya. Dan saya memilih konsep memahami Al-Quran, mengenal Al-Quran sesuai penjelasan Quran. Kalau dalam ranah ilmu tafsir itu ya Habib Ahmad ya, kalau nggak salah ya, tafsirul Quran bil Quran. Biarin Quran yang jelasin, penjelasan Quran itu biar Quran yang jelasin lagi. Nah makanya ini Bapak banyak kebet-kebet, banyak bolak-balik ayat biar nyambung ya. Baik. Sebaliknya kata Allah, nih sebaliknya apa nih? Sebaliknya amana wa asliha. Ini kan 48 Al-An'am bilang bagaimana kata Allah? Orang yang mau beriman, mau melakukan islah, perbaikan diri, perbaikan negeri, kalau orang luas ya, perbaikan rumah tangga, perbaikan lingkungan sekitar. Tuh RT sama RW. Itu kalau RT sama RW sejalan sama Al-Quran, itu kampung, itu RW dipastikan berkah, rahmat, aman, tentrem, ayem, ijo, royo-royo, loh jinawi, tuh semua termasuk. Asal apa tuh? Amanah wa aslaha. Mau beriman dan mau melakukan perbaikan. Allah beritahukan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Satu rumah tangga mau amanah wa aslaha. Rumah tangganya itu suami, istri, anak di rumah, Allah hilangkan rasa takut, dijaga oleh Allah dari tertimpa kesedihan. Subhanallah. Terus naik ke atas RT, terus naik ke atas RW, terus naik ke atas satu kelurahan, satu kecamatan, kabupaten, kota madya, provinsi, bahkan satu negara mau melakukan ini. Tuh. Cuma kan yang nggak mau ngakuin ini juga banyak. Makanya ayat berikutnya Allah bilang, ingat ya, walladzina kadzabu biayatina. Ini yang dahsyatnya nih, ancaman Allah nih. Sedangkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan beda dengan nggak percaya. Apa? Ya, kufur dengan takdzib itu beda. Kalau nggak percaya, ya udah. Dia nggak mengimani bahwa Al-Quran itu ayat-ayat Allah yang memiliki nilai-nilai panduan hidup. Itu namanya orang yang nggak percaya. Nah, nggak percaya sama Al-Quran. Kalau kadzabu, dia tahu, dia percaya, dia paham bahwa Al-Quran berisikan ayat-ayat Allah, nilai-nilai kebesaran yang Allah sampaikan untuk manusia. Dia tahu itu, tapi dia nggak mau mengikutinya, bahkan menentang dan melawannya. Itu namanya kadzabu bi ayatina. Artinya ada ayat yang menggunakan redaksi kadzabu bi ayatina, ini bisa berlaku khususnya buat umat Nabi Muhammad. Ngaku Islam, tapi Al-Quran disanggah mulu, Al-Quran dilawan mulu. Tuh. Kalau perlu jangan pakai undang-undang Quran, ganti undang-undang yang lain. Tuh. Allah beritahukan, yamassuhumul azab. Mereka bakal kena, bahkan itu azab masa melekat pada mereka. Bima kanu yafsukun, sebab perilaku mereka yang keluar dari mainstreamnya Al-Quran, ayat-ayat Allah. Dahsyat ya Pak ya. Nah kalau udah begitu, hidupnya senantiasa tertimpa rasa takut, hidupnya senantiasa bersedih, dalam kesedihan, dalam trauma, dalam ketakutan. Nah diantaranya nih kaitan sama ayat ini, Al-An'am 48 tadi Allah beritahukan, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundzirin. Ada di pembuka Quran surat Hud tadi. Jadi kita kembali lagi nih kepada Quran surat Hud yang berisikan pemberitahuan dari Allah melalui lisan nabinya, sekaligus pesan kalau ingin merasakan hidup penuh dengan kenikmatan, kenyamanan, hal yang enak, dengarkan panduan Quran surat Hud ini. Ayo kita buka Hudnya lagi, Quran surat Hud lagi 11, Quran 11 di ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Ayo kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dengar imam kita Habib Ana Ahmad imamin, iri banget. Bagaimana sih suara bisa begini? Belajar berapa lama tuh? Suaranya enak banget. Ya, sholat aja kita rasanya resep banget. Bapak ngertinya resep, Pak? Assalamualaikum. Sehat semua? Baik. Kan walaupun bukan orang Betawi tapi udah lama di Jakarta kan? Paham nggak resep? Resep banget. Tadi sholat sama Habib resep nggak? Ya, itu mah setengah jam sejam juga nggak berasa Pak. Kalau begitu mah resep banget. Ya. Baik, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ini Al-Quran nih, sebuah kitab yang uhkimat, disusun, ditata sedemikian rupa dan rapi. Apa yang disusun? Ayatuhu, ayat-ayatnya. Nggak ada iwaj, nggak ada bengkok, nggak ada salah, nggak enak. Semua uhkimat. Di gambaran uhkimat itu Pak, sudah diatur, disusun, ditata sedemikian rupa ayat-ayatnya. Nggak bakal ada salah-salah tempat, nggak akan ada salah-salah redaksi, nggak akan terjadi distorsi. Uhkimat ayatuhu. Udah gitu, thumma fussilat. Di antara makna uhkimat itu Pak, artinya ayat-ayatnya muhkamat. Ayat-ayatnya itu satu sama lain bisa menjelaskan maksud ayat yang satu. Itu uhkimat. Thumma fussilat, kemudian dirinci, dibuat detail, sedemikian detail. Oleh siapa? Nabi Muhammad? Bukan. Para sahabat? Bukan. Para imam? Bukan. Min ladun hakimin khabir. Langsung. Min ladun, langsung. Kalau bahasa kita tuh, langsung dari mana? Hakimin. Datang langsung, ditata, disusun, dirapiin, dirinciin oleh hakim, zat yang maha penuh hikmah, yang memutus segala urusan dengan detail dan rapi tanpa ada yang dirugikan. Khabir, yang begitu sangat pengalaman dan sangat ketat dalam pengawasan. Tuh, jadi bukan Nabi yang rinci-rinciin, ya, Nabi bacain. Tuh, fussilat min ladun hakimin khabir. Nanti Rasul yang praktekin, Rasul yang nyontohin, Rasul yang ngerjain, supaya orang melihat semua apa maksud dari ayat-ayat Allah ini. Berikutnya, alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Allah suruh bacain Nabi nih, alla ta'budu illallah, jangan pernah kalian menghambakan diri, jangan pernah jadi hamba sahaya, kecuali hambakan diri kalian hanya kepada Allah, bukan pada selain Allah. La pada suami bagi istri, la pada orang tua bagi anak, la pada bawahan, atasan bagi bawahan, ya, la bagi bukan mengabdi kepada jenderal bagi bawahannya, tak, hanya mengabdikan diri kepada Allah. Kenapa kata Rasulullah? Perhatikan, innani lakum minhu Allah nadhirun wa bashir. Sungguh diriku ini bagi kalian datang dari Allah, aku punya tugas nadhirun wa bashir, pembawa peringatan sekaligus kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Dengerin. Wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Ayo yang rajin ngucapin astaghfirullah. Thumma tubu ilaih, kemudian kembalilah kalian
ke jalan Allah, wa atubu ilallah, astaghfirullah, wa atubu ilallah, rabbighfirli warhamni watub alayya. Diperbanyak. Ini perintah Al-Quran nih, dibaca oleh Rasulullah. Kalau kita mau ngamalin perintah ini, rajin istighfar, senantiasa bertaubat kepada Allah. Dengerin, janji Allah nih kata Nabi. Ini janji di Al-Quran, pasti berlaku. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Allah akan berikan mut'ah, mata, hiburan, kesenangan. Kesenangan yang bagaimana? Hasanan, yang bagus-bagus. Nggak senang buat yang jelek-jelek. Allah yang kasih. Yumatti'kum, Allah berikan kalian mata'an hasanan ila ajalin musamma. Sampai kapan hidup senang? Sampai kapan hidup nyaman? Sampai ajal ditentukan pada kita. Coba bayangin, rajin istighfar dan bertaubat sepanjang hidup, bukan cuma 12 bulan, sepanjang hidup, bertahun-tahun, sampai ajal datang, hidup kita diberikan mata'an hasanah. Bonusnya, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Allah berikan lagi anugerah masing-masing menurut kedudukannya. Semakin banyak istighfar dan taubat, semakin banyak minta ampun dan kembali pada Allah, semakin banyak anugerah akan diberikan oleh Allah. Tapi ingat, ini kan Allah, Rasul kan tugasnya kasih kabar gembira, kasih ancaman kan? Wa in tawallau, kalau mereka enggak mau dengar nasihat ini, mengabdi, menghambakan diri pada selain Allah, nggak mau minta ampun sama Allah, nggak mau kembali ke jalan Allah, fa inni akhafu alaikum azaba yaumin kabir. Saya takut, kata Rasul, nanti kalian kena azab di hari yang penuh dengan siksa yang begitu besar. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa sih perlu diberikan peringatan seperti ini? Katanya Rasul ngancam-ngancam mulu. Iya perlu, supaya kita mikir kita itu bakal kembali ke hadapan Allah, dan Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Indah tidak Al-Quran? Jamaah, indah tidak Al-Quran? Masya Allah. Itu kiat yang ke-8. Yang ke-9, kita kembali lagi nih kepada tema kita, la khaufun alaihim. Apa itu yang ke-9? Setelah Quran surah Al-Maidah, Quran suratul A'raf ayat 35. Di mana mushafnya alamannya? Alamannya 154. Ini ayat di Quran suratul A'raf, pernah saya sampaikan di kajian ini tentang apa? Tentang seruan kepada anak turunnya Adam. Mulai dari ayat ke-26, setelah Allah ceritakan kisah tentang Nabi Adam, di ayat 35 dari Quran suratul A'raf ini, Allah kembali menyeru, memanggil anak turun Adam. Bapak, Ibu, kita anak turun Adam bukan? Habib Ali anak turun Adam bukan? Habib Ahmad walaupun ada al-hadatnya Habib Ali, tapi anak turun Adam juga. Jadi ayat ini kena buat Habib nggak? Semua, yang Habib, yang bukan, semua nih dipanggil selama masih ngaku anak turun Adam. Kalau enggak, saya anak dedemit, ya udah nggak apa-apa kayak ini. Ya kan? Kalau dibilangin anak turun Adam nggak mau, ya udah, gitu kan? Masih banyak kok mamalia yang lain, kan gitu ya. Kan manusia termasuk kelompok apa? Mamalia kan? Oh, apalagi tuh kera mamalia, orangutan mamalia, ya. Apalagi semua binatang yang beranak ya dan menyusui ya, itu namanya mamalia. Kalau nggak mau ikut ayat ini, berarti bukan anak turun Adam. Masih banyak mamalia yang lain untuk layak dipilih jadi orang tuanya. Subhanallah. Baik, Allah berfirman, ya bani Adam
Imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Hai anak turun Adam, kalau udah datang pada kalian para pembawa risalah. Ini kalau dalam bahasa ilmu grammar, rusulun nakirah nih. Siapa saja, bukan hanya nabi, secara khusus rasul, secara khusus orang-orang yang mau menggantikan peran nabi dan rasul dengan apa? Mau menjadi penyampai risalah Allah. Apa sih tugasnya? Apa kerjaannya? Yaqussuna 'alaikum ayati, yang telah membacakan kisah-kisah, pelajaran-pelajaran dari ayat-ayatku. Maka ingat, kalau udah nyampe itu nabi, udah nyampe itu rasul, bacain ayat-ayat Allah. Sekarang saya mau tanya, kebetulan saya hamba Allah yang dhaif ini, yang banyak dosa dan kekurangan ini, ngerjain nggak tugasnya rasul? Saya nih sekarang ngerjain nggak? Apa? Bacain nggak? Bacain ayat-ayat Allah kan? Berarti udah nyampe nih Pak nih, udah nggak ada alasan lagi. Ya, udah nyampe nih ayat-ayat Allah kepada bapak dan ibu-ibu sekalian. Bahkan melalui siaran Radio Rasil nih, saat ini nih sedang relay di Radio Rasil AM 720, Rasil TV streaming. Berarti orang yang dengar, orang yang melihat, menyimak, udah nyampe ini ayat. Allah beritahukan pada seluruh anak turun Adam, termasuk saya yang bacakan ayat ini. Apa kata Allah? Famanittaqa, siapa orang yang mau bertakwa, menjaga, melindungi dirinya dari sesuatu yang Allah murka, wa aslaha, kemudian melakukan perbaikan diri. Karena at-taqwa kan hahuna, kata Nabi. At-taqwa hahuna, takwa itu dalam hati tempatnya. Aplikasinya dengan islah, perbaikan diri. Artinya berusaha nih. Ketika berucap, coba lihat ucapan kita udah sesuai belum dengan standar Al-Quran. Berbuat, lihat perbuatan kita udah sejalan belum dengan keinginan Allah yang Allah rangkum dalam Al-Quran. Ketetapan, keputusan, tindak tanduk, ya sudah sesuai belum dengan Al-Quran. Itu namanya islah, melakukan perbaikan. Kerjaannya udah sesuai belum dengan Al-Quran. Itu namanya islah. Ya, baik. Ittaqa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau orang mau bertakwa dan aplikasinya dengan memperbaiki, setiap waktu melakukan perbaikan, Allah beritahukan orang ini kagak bakal kena rasa takut, nggak bakal kena rasa sedih. Alhamdulillah. Maka selevel teman-teman yang sibuk dengan pekerjaan yang di situ potensi untuk melakukan islah itu besar, jangan lupa senantiasa tata niat. Benar-benar Pak, nih PNS, tentara, polisi, DPR, Dewan MPR, ya, menteri, itu kalau punya niat senantiasa setiap berangkat kerja melakukan perbaikan untuk kepentingan orang banyak, inilah orang yang muslih, yang Allah tanamkan di hatinya nanti hilang rasa takut dan tak tertimpa rasa sedih. Bukan main, walaupun cuman pripit di pinggir lampu merah itu tiap hari tuh kepanasan, kehujanan, tentara nih dikirim kemana, daleman, macul-macul, bikin apa namanya dulu namanya ada ABRI, masuk desa, ya AMD, buka jalan, babat hutan. Tentara suruh begitu, tapi dia punya niat untuk melakukan islah, perbaikan diri. Itu setiap orang yang lewat di tempat itu jalan, yang pakai itu jalan, itu pahalanya buat itu semua orang. Cuman kan perlu ngaji biar tahu, kan gitu ya. Perlu baca Al-Quran biar ngerti, supaya apa perbuatan kita sesuai dengan panduan Al-Quran, hingga layak disebut sebagai al-muslihun. Subhanallah. Hasilnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Udah berapa nih sekarang? Tinggal 2 lagi ya? 3 ya? 2.
Oh, benar. 10. Baik. Berikutnya Quran, ya benar. Surat Yunus. Yunus. Yunus ini ayat ke-63. Di mushaf halaman 216. Ini sebetulnya udah siang, Pak. Cuma karena hujan, kayaknya tanggung ya kalau berhenti ya. Ya, mau pulang juga hujan. Mau sarapan di bawah, hujan. Baunya juga belum kecium. Ya udah, kita lanjut dulu. Itu dia, Bib. Maksudnya belum kecium, jadinya lanjut dulu ya. Habisin ya, habisin. Hah? Ya, kan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi ikhtiar menggunakan masker ini ikhtiar, tapi nggak boleh beriktimat kepada ikhtiar kita. Bagian dari itu ikut aturan protap kesehatan, pakai masker. Di ranah-ranah tempat yang suruh pakai masker, kita pakai masker. Tapi jangan sekali-kali beriktimat kepada masker. Yang berikan penyakit dan menjaga kita adalah Allah. Baik, yang ke-10 ya. Yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Yunus. Ayat 62, 63, ya, bahkan 64. Apa itu? Siapa orang-orang yang Allah jamin dengan la khaufun alaihim walahum yahzanun? Mereka adalah aulia Allah. Allah berfirman, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat, kata Allah, ingat, sungguh para aulianya Allah itu diberikan jaminan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak akan terkena rasa takut, dihilangkan rasa takut, dan dijaga dari tertimpa kesedihan, nggak tertimpa rasa sedih. Baik, sekarang yang ingin kita tahu, ini enak banget ya para aulia nih. Nah, sekarang siapa yang dimaksud para aulia? Kira-kira kita ini bisa nggak jadi menjadi aulia sehingga la khaufun alaihim walahum yahzanun? Secara bahasa dulu saya ingin sampaikan kepada Bapak sekalian. Aulia ini jamaknya kata wali. Ada kata wali, ada kata wali. Setiap kata ini berbeda bentuk jamaknya. Kalau kalimat wali panjang nih, wali itu jamaknya wulah, wulatul umur. Itu namanya wali, jamak dari kata wali. Ada yang kedua dari kata-kata wali dalam Al-Quran ini hanya satu kali terulang, ya. Kemudian yang kedua wali. Wali ini sering terulang dalam Al-Quran, jamaknya aulia. Nah, ya, maknanya akar katanya serupa, tapi beda maknanya. Wali ini, wali, orang yang betul-betul menjadikan sesuatu sebagai kepercayaan, teman dekat, pelindung. Ya, ini namanya apa? Wali. Dia siap bersikap loyal kepada yang dia angkat sebagai wali. Ini namanya apa? Wali. Kalau wali ini pemimpin yang tugasnya melindungi. Makanya pejabat-pejabat dalam bahasa Arab itu namanya ulatul umur. Tapi belum tentu dia mau jadi penolong dan pelindung.
Kalau wali ini benar-benar menolong, melindungi, dipercaya, kepercayaan. Kalau jadi pemimpin benar-benar memimpin dengan baik dan benar, ini namanya wali. Nah, siapa yang dimaksud dengan para wali ini? Yang Allah beritahukan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Makanya nanti di Al-Quran tuh surah Al-Maidah, An-Nisa dan Al-Maidah tuh dijelaskan tuh siapa orang-orang yang nggak boleh kita angkat, orang beriman. Siapa orang-orang yang nggak boleh kita angkat sebagai wali, itu ada. Cuman kalau dibaca sekarang panjang, sampai zuhur nggak rapi. Nah, baik. Siapa yang dimaksud dengan para aulia? Jamaknya wali. Kira-kira kita yang hadir sini bisa nggak jadi wali? Apakah wali songo aja yang bisa jadi wali? Hah? Apa habaib aja yang bisa jadi wali? Hah? Kita bisa. Ya. Gimana kira-kira? Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah para wali. Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, tunduk, loyal, wa kanu yattaqun, dan ketakwaan gak pernah terpisah dari pengakuan imannya. Ketakwaan dirinya tampak muncul, itu namanya wali. Jadi kalau pertama ya syaratnya beriman. Jadi setiap orang yang beriman punya potensi jadi wali. Mau itu juragan, kos-kosan, bisa jadi wali. Mau itu pedagang, bisa jadi wali. Tentara, bisa jadi wali. Tuh, tergantung dia mau berwala kepada siapa. Kalau kita berwalaknya kepada syaitan, jadinya apa? Menjadi walinya syaitan. Kalau bersikap loyal yang total kepada Allah, maka menjadi walinya Allah. Nah, menjadi walinya Allah, Allah berikan jaminan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahkan ada bonus. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Buat mereka para wali Allah ini ada bisyarah yang banyak. Ini kalimat busyra ini ya, ini maknanya lebih, bisyarah yang banyak seperti husna, busyra, wazannya fu'la. Ini memiliki makna khusus. Bisyarah yang tiada henti, dapat bisyarah mulu. Tuh. Bisyarah terus dapat dari Allah, dari malaikat, bahkan dari alam sekitar. Burung-burung kasih dia bisyarah. Daun-daun yang bergoyang, bahkan daun yang berguguran kasih bisyarah buat dia. Ikan di lautan kasih bisyarah buat dia. Angin yang bertiup kasih bisyarah buat dia. Jadi jangan heran kalau ada cerita ada keramat wali jalan di atas angin. Jangan heran, karena si anginnya itu yang kasih bisyarah. Dia kepengen banget itu hamba Allah yang beriman bertakwa ada dalam pelayanan dia. Jangan heran kalau ada cerita seorang wali katanya jalan di atas air. Jangan heran, airnya kepengen diinjak sama dia. Kenapa? Karena dia orang hamba Allah, seorang hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Jadi semua demen sama dia. Sampai burung-burung, sampai angin kepengen jadi kekasih bagi orang ini. Kenapa? Karena orang ini aulia Allah. Ada kisah, ada foto masih. Kalau zaman dulu kan belum ada video ya. Ada seorang wali min auliaillah di negeri India, Pak. Tempatnya harimau. Harimau India kan harimau apa namanya? Bangla tuh yang putih gede. Itu jadi kendaraan si wali ini, Pak. Ke pasar orang naik kuda, dia naik harimau. Kita coba itu. Bohong nggak? Subhanallah, ada data foto tuh. Nyata. Kalau dulu ada YouTube tuh, mungkin udah masuk YouTube udah. Kenapa? Ya itu binatang-binatang sekalipun buas sama orang yang seperti ini, Pak, mau nempel, mau jadi pelayannya. Tuh, ya, itu gambaran wali. Dan ingat, wali itu nggak mesti punya keturunan gen hebat kok. Aduh, saya bukan turunan Habib, bisa nggak jadi wali? Bisa, asalkan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Saya bukan turunan kiai ini. Bapak saya aja, ya Allah, dulu orang Abangan. Bapaknya dulu orang Abangan.
Saya bisa nggak jadi wali? Bisa. Asalkan amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, yang ke-11 nih Pak. Quran surah Az-Zukhruf. Ayo kita buka Pak. Halaman 494. Waduh, udah jam 6:30 lebih Habib. Habib Ahmad, apa Habib? Ya. Baik. Az-Zukhruf ayat 90 ayat 64 68 69. Halaman mushafnya 494. Allah berfirman, siapa di antara orang yang Allah beritahukan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita baca dari ayat 67-nya biar nyambung. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Allah, lihat ini coba. Allah beritahukan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang punya hubungan dekat, khalil, para kekasih, teman dekat, teman setia, bahkan suami istri, ayah dan anak, anak dan orang tua, di hari itu bisa menjadi musuh satu dengan yang lain. Arti aduun, berantem, nggak mau dekat. Suami nggak mau dekat sama istri, istri nggak mau dekat sama suami, anak nggak mau dekat sama orang tua kabur dari anak, murid lari dari guru. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang Allah sebutkan sebagai al-muttaqin, para petakwa sejati. Ini Pak, kapan insyaallah ta'ala saya akan sampaikan pemberitahuan definisi dan karakter para muttaqin dalam Al-Quran itu siapa aja. Paling dekat Bapak bisa buka di Al-Quran suratul Baqarah ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa lagi? Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini di antara muttaqin. Ada lagi itu Pak, Quran surah Ali Imran. Siapa itu al-muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu banyak. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam Nahjul Balaghahnya menyebutkan kriteria orang-orang muttaqin. Nanti kapan-kapan kita bacakan di sini insyaallah taala ya. Baik. Orang muttaqin ini Allah panggil dengan panggilan yang indah, ya ibadi. Wahai hamba-hamba pilihanku. Itu orang muttaqin, ya ibadi. Kenapa Allah bisa sampai panggil ya ibadi? Karena orang ini betul-betul mengabdi kepada Allah. Maka Allah panggil ibadi. Oh, di antaranya ada ibadur rahman, tuh hamba-hamba pilihan Allah yang maha rahman. Cirinya ada lagi Pak, nanti kita bahas, nanti kita tadabburkan bersama-sama. Walaupun sebulan sekali, nggak apa-apa ya.
Bagusnya sih seminggu sekali, kalau perlu tiap hari. Cuma apa daya, waktu dan tempat yang mengatur itu semua. Insya Allah yang sedikit walaupun sebulan sekali kita amalkan, supaya kita kapan waktu Allah panggil sebutan, ya ibadi, hai hamba pilihanku, la khaufun alaikum al-yawm wala antum tahzanun. Hari ini nih buktikan, hilang kalian rasa takut dan kalian gak akan tertimpa rasa sedih. Siapa mereka tuh Pak yang Allah sebutkan dengan hamba pilihan Allah? Para muttaqin sejati, alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Mereka tuh Pak orang-orang yang beriman, tunduk sepenuh hati, bersikap loyal terhadap ayat-ayat Allah, tunduk sama Al-Quran, gak pakai nawar-nawar, nurut sama Al-Quran, gak pakai tapi-tapi. Ada Al-Quran begitu dibacain, dipahamin, terjemahin, sampein, ikutin, gak pakai tapi, gak pakai bilang itu kan tafsir ente, enggak, ini ayatnya begini, ini ayatnya apa adanya, anda bacain apa adanya. Wa kanu muslimin, dan dulu mereka begitu pasrah terhadap Allah, pasrah bongkoan terhadap ayat-ayat Allah. Bapak orang Betawi paham nggak pasrah bongkoan? Bapak orang Jawa paham dia. Bib Ali pasal Minggu ngerti nggak pasrah bongkoan? Ngerti nggak? Kan Betawi. Apa arti pasrah bongkoan? Kalau Abdul Ahmad orang Tuban. Pasrahnya udah. Diapain aja ngikut baik, kalau kata orang sono. Diapain sama Al-Quran ngikut aja, iya. Gak pakai panjang-panjang. Sekarang dulu dibacain ngikut aja sama Al-Quran, iya, udah. Tuh, wa kanu muslimin. Apa kata Allah? Udkhulul jannah. Silakan kalian wahai hamba-hambaku masuk ke dalam surga. Yang bikin gembira antum wa azwajukum. Kita sama istri-istri disuruh masuk ke surga. Bib, istri-istri. Bib, istri-istri. Semua masuk ke surga tuh. Wih, nanti ada lagi ayat dalam Quran surat Ar-Ra'd. Ya, siapa tuh? Anak bini waman sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Semua diajak bisa tuh sama ya ibadi ini. Babaknya, bapak saya orang Abangan, Tuhan saya dapat kedudukan seperti ini. Kalau nggak ada bapak saya yang Abangan, emak saya yang ijo-ijoan, kan lagi rame nih zaman abang ijo, bungkusan ijo dalam merah, rame kan? Bapaknya Abangan, ibunya Abangan. Tuhan, saya nggak bisa jadi begini tanpa keluar dari rahim ibu saya. Bawa tuh, kurang-kurang dikit lewat. Istrinya, anak bahkan cucunya masuk semua. Wa man sholaha bin abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bahkan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Quran surah Ar-Ra'd tuh bagi tahu kita kalau mau ngamalin Al-Quran. Ya Allah, ya Rabb. Allah, nih kenikmatan surga di ayat berikutnya tuh, yutafu alaihim bisihabin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Tinggal di surga abadi selama-lamanya. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu bagi dapat itu semua karena amal yang kita perbuat yang sesuai dengan Al-Quran. Terakhir Pak, ayat dan kiat yang ke-12 terdapat dalam Al-Quran, suratul Ahqaf. Ayat berapa Pak? Al-Ahqaf ayat ke-13, dan dijelaskan lagi dengan Quran surat Fussilat ya, ayat 30 dan 32. Nah, kita buka dari ya biar urutan gampang nyarinya.
kita buka dari Quran surat Fussilat aja. Karena Fussilat surat ke-41, Al-Ahqaf surat ke-46. Kita buka Pak, Quran surah Fussilat. Allah ya Rabb. Halaman mushafnya 480 Pak. Ayatnya Fussilat 30 hingga 32. Ini subhanallah di terakhir nih. Yang terakhir nih yang paling lengkap lagi. Subhanallah. Kalau kita tidak mengamalkan 12 panduan Al-Quran ini, maka kita akan meraih la takhafu wa la tahzanu. Gak perlu takut hidup di dunia, gak perlu kena rasa sedih. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik bisa mengamalkan panduan Allah ini ya Rabb. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Ya Allah, innal ladzina qalu, sungguh kata Allah, orang-orang yang udah berikrar berkata Rabbunallah. Rabbuna ay khaliquna, pencipta kami adalah Allah. Rabbuna malikuna, pemilik diri kami adalah Allah. Rabbuna mudabbiruna, yang berhak mengatur kami hanya Allah. Rabbuna ay raziquna, yang menganugerahkan rezeki kami adalah Allah. Rabbuna ay murabbina, yang merawat memelihara kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia beristiqomah, konsisten dalam ucapannya, nggak berubah-ubah, nggak nyari Tuhan lain, nggak nyari pemberi rezeki lain, nggak nyari pemilik lain, nggak nyari pengatur lain, hanya nurut sama yang ngatur tadi satu, nggak nyari perawat yang lain, pemelihara yang lain, hanya kepada Allah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihim. Tatanazzalu ini artinya apa? Turun silih berganti. Tatanazzalu, turun silih berganti, terus menerus, tiada henti. Pahami artinya? Di situ terjemahnya apa, Pak? Coba lihat terjemahnya, tatanazzalu. Malaikat Turun. Malaikat akan turun kepada. Turun ini perlu diluruskan terjemahnya. Tanzilu itu turun. Tatanazzalu turun terus-terus, silih berganti, tiada henti. Mondar mandir. Tuh kata orang Kuitang, mondar mandir. Siapa yang mondar mandir? Al malaikat. Subhanallah. Selama konsisten dalam ucapan Rabbunallah, malaikat turun silih berganti, mondar mandir kepada orang tersebut. Ngapain? Allah takhafu wala tahzanu. Malaikat bilangin, gak usah takut hidup, gak usah sedih hidup. Ini yang ngucap malaikat, yang doanya malaikat. Satu, Allah takhafu. Dua, wala tahzanu. Tiga, wa abshiru bil jannah. Udah gak usah takut,
nggak usah sedih. Anak kasih tahu ente, kata malaikat, kabar gembira buat ente. Berupa apa? Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Yang keempat, apa yang dibilang malaikat? Nahnu, kami seluruh malaikat. Nahnu, kami seluruh malaikat bersama Allah. Jumlah malaikat berapa, Pak? Allah yang Maha tahu jumlahnya. Tuh, silih berganti, mondar mandir. Nahnu, kami malaikat bersama Allah. Auliyaukum, yang siap menjadi wali bagimu. Bukan kita mengangkat Allah wali nih. Bukan kita menjadikan malaikat wali. Malaikat yang jadi wali bersama Allah buat kita. Di mana? Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami malaikat seluruhnya bersama Allah siap menjadi wali bagimu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Yang jagain, yang ngelindungin, yang nemenin malaikat dan Allah. Gimana kira-kira hidup? Tenang gak hidup begitu? Jadi kiat yang ke-12 untuk meraih kehidupan tanpa takut, tanpa sedih, berusaha konsisten dalam Rabbunallah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Al-Quran indah tidak? Manis tidak? Betah nggak duduk sama Al-Quran berjam-jam kira-kira kita? Ya Allah, tuh baru 12 ayat doang, Pak. Ini Al-Quran ada 6.600 sekian puluh ayat. Kalau kita hidup bersama Al-Quran, pasti kata Allah tadi, la yadhillu wa la yashqa, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan anugerahkan buat kita la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, la khaufun alaikum wa la antum tahzanun, alla takhafu wa la tahzanu ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, wal muslimina jami'an wal hadirin wal musyahidin wal mustami'in fi biladil muslimin wa fi ardi wa fi rabb wa fi alami ajma'in ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya man anzala ilaina al-Qur'an, ya man 'allamana al-Qur'an, ya rahimu ya rahman, ya karim ya hannan ya mannan, nas'aluka ya Allah ya munzil al-Qur'an, ya munzil al-Qur'an, ya farik al-furqan, wa ya munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, wa bihaqqi nabiyyika Muhammadin man unzila ilaihil Qur'an, habib ilainal Qur'an, habib ilainal Qur'an, wa habibil Qur'ana ilaina, habibil Qur'ana ilaina, wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an, khalliqna bi akhlaqil Qur'an, wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an, waj'alna wa walidina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahbabina wa masyayikhina wa talamidina wa ikhwanina wa ashabina wa man lahu haqqun alaina wa man awsana wastawsana bid-du'a wal hadirin wal mustami'in wal musyahidin wal muslimina ajma'in, ij'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Allahumma ahyina bil Qur'an wa amitna bil Qur'an wa anis wahsyata quburina bil Qur'an wahsyurna ma'al Qur'an warzuqna syafa'atal Qur'an, adkhilnal jannah bil Qur'an, najjina minan nirani bil Qur'an, askinna alal jinani bil Qur'an ma sayyidina Muhammadin sayyidi ahlil Qur'an. Allahumma jalil Qur'an al-azim
rabi'a qulubina wa nura sudurina wa nura absarina wa nura basairina wa nura hayatina wa jala ahzanina wa dhahaba humumina wa humumina wa shifaan li amradina zahiran wa batina wa sihatan li abdanina wa jasadina wa afiyatan li abdanina wa hayatina wa sa'atan li arzaqina hissan wa ma'na wa qada'an li hawaijina dunya wa ukhra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana inna amanna bima anzalta ilaina wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Allahumma arhamna bil Qur'an wanfa'na bil Qur'an wa'allimna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana waj'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina hasanati man abghadta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutril unsa wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un aqirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi tahir wa alihi tahirin wa ashabil wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Mohon maaf lahir batin buat Habibana Ali bin Ahmad Al-Haddad, Habibana Ahmad Nasih Basyaiban. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi Al-Fakir, istri, keluarga dan para pecinta-pecinta kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabalallah.